Mesopotamia adalah wilayah kuno yang terletak di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat, di kawasan yang kini meliputi Irak dan sekitarnya. Nama Mesopotamia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanah di antara dua sungai. Sebuah sebutan yang mencerminkan peran vital air dalam membentuk kehidupan di wilayah ini. Sungai-sungai tersebut menyediakan kesuburan tanah yang memungkinkan pertanian berkembang jauh lebih awal dibandingkan wilayah lain di dunia. Dari sinilah manusia mulai menetap, bercocok tanam, dan membangun komunitas yang semakin kompleks. Sejak ribuan tahun sebelum abad kedua sebelum Masehi, Mesopotamia telah menjadi tempat lahirnya kota-kota pertama, seperti Uruk, Ur, dan Babilonia. Di wilayah inilah manusia menciptakan sistem tulisan paku atau cuneiform, hukum tertulis, pembagian kerja, serta sistem pemerintahan awal. Mesopotamia bukan sekadar sebuah wilayah geografis, melainkan sebuah panggung panjang sejarah peradaban manusia. Berbagai bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur pernah bangkit dan runtuh di tanah ini, meninggalkan warisan budaya yang saling bertumpuk dari generasi ke generasi. Keunikan Mesopotamia terletak pada kemampuannya untuk terus hidup meski dilanda perang, pergantian kekuasaan, dan bencana alam. Setiap peradaban yang datang tidak sepenuhnya menghapus yang lama, melainkan mewarisi dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Oleh karena itu, Mesopotamia sering disebut sebagai fondasi peradaban dunia, tempat di mana konsep kehidupan bernegara, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia mulai terbentuk. Memasuki abad kedua sebelum Masehi, Mesopotamia bukan lagi wilayah peradaban muda yang sedang tumbuh, melainkan sebuah kawasan tua yang syarat pengalaman sejarah. Ribuan tahun telah berlalu sejak kota-kota pertamanya berdiri, dan selama waktu itu, Mesopotamia telah menyaksikan jatuh bangunnya banyak kerajaan besar. Setiap kekuasaan meninggalkan jejaknya, baik dalam bentuk bangunan, sistem administrasi, maupun tradisi budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Pada masa ini, Mesopotamia berada di persimpangan perubahan. Dunia kuno sedang mengalami pergeseran kekuatan besar dari Karajan-Karajan Timur Lama menuju ke Suzerain-Suzerain baru yang lebih luas. Meskipun demikian, kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia tetap berjalan. Para petani masih mengolah ladang di sepanjang sungai. Para pedagang melintasi jalur dagang antar wilayah. Dan para pendeta menjaga ritual keagamaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Abad kedua sebelum Masehi juga menunjukkan bagaimana Mesopotamia mulai kehilangan peran sebagai pusat kekuasaan politik utama. Namun, tidak kehilangan arti pentingnya. Wilayah ini tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya karena letaknya yang strategis. Mesopotamia menjadi penghubung antara timur dan barat, tempat bertemunya gagasan, barang dagangan, dan budaya dari berbagai penjuru dunia kuno. Dalam kondisi inilah, Mesopotamia bertahan, bukan dengan kekuatan militer semata, tetapi dengan warisan ilmu dan kebudayaannya yang mendalam. Pada abad kedua sebelum Masehi, sebagian besar wilayah Mesopotamia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Seleukia. Kekaisaran ini muncul setelah kematian Alexander Agung, ketika wilayah kekuasaannya dibagi di antara para jenderalnya. Seleukos Anikator, salah satu jenderal tersebut, berhasil menguasai wilayah luas dari Asia Kecil hingga Mesopotamia, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar di dunia Helenistik. Di bawah pemerintahan Seleukia, Mesopotamia mengalami percampuran budaya yang unik. Unsur-unsur Yunani diperkenalkan dalam sistem pemerintahan, arsitektur, dan kehidupan kota. Kota-kota baru didirikan dengan tata kota bergaya Yunani, sementara kota-kota lama seperti Babilonia tetap mempertahankan identitas tradisionalnya. Perpaduan ini menciptakan masyarakat yang multikultural, di mana tradisi timur dan barat hidup berdampingan. Namun,
mengelola wilayah sebesar Mesopotamia bukanlah tugas mudah. Jarak yang luas, perbedaan budaya, serta konflik internal di tubuh kekaisaran membuat kekuasaan Seleukia perlahan melemah. Pemberontakan lokal dan tekanan dari kekuatan luar mulai menggerogoti stabilitas pemerintahan. Meskipun demikian, pada awal abad kedua sebelum Masehi, Seleukia masih berusaha mempertahankan kendalinya atas Mesopotamia, menjadikan wilayah ini salah satu pusat penting dalam politik dan ekonomi dunia kuno. Sebelum akhirnya, kekuasaan itu perlahan berpindah ke tangan bangsa Parthia. Kekuasaan Seleukia membawa perubahan besar dalam kehidupan Mesopotamia, terutama melalui masuknya pengaruh budaya Yunani sebagai bagian dari dunia Helenistik. Wilayah ini menjadi tempat pertemuan dua tradisi besar, kebudayaan timur kuno Mesopotamia dan kebudayaan Yunani dari barat. Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam tata pemerintahan, arsitektur kota, serta kehidupan intelektual masyarakatnya. Bahasa Yunani digunakan dalam administrasi dan perdagangan resmi, berdampingan dengan bahasa lokal yang telah lama digunakan. Kota-kota di Mesopotamia mulai mengalami perubahan wajah. Tata kota bergaya Yunani, dengan jalan-jalan lurus dan bangunan publik seperti agora, dibangun di beberapa wilayah. Namun, kota-kota tua seperti Babilonia tidak sepenuhnya kehilangan identitasnya. Kuil-kuil tradisional masih berdiri, ritual keagamaan tetap dijalankan, dan kebiasaan lokal terus dipertahankan oleh penduduk setempat. Perpaduan ini menciptakan masyarakat yang berlapis, di mana unsur Yunani dan tradisi Mesopotamia saling memengaruhi tanpa sepenuhnya meniadakan satu sama lain. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pengaruh Yunani memperkaya tradisi intelektual Mesopotamia, pengetahuan astronomi, dan matematika yang telah berkembang. Sejak lama kini berinteraksi dengan filsafat dan metode berpikir Yunani. Mesopotamia pada abad ke-1 sebelum Masehi menjadi ruang dialog budaya, tempat ide-ide dari berbagai peradaban bertemu dan berkembang. Meskipun kekuasaan Seleukia bersifat politik, dampak budaya Yunani meninggalkan jejak yang jauh lebih bertahan lama dalam sejarah wilayah ini. Mengendalikan Mesopotamia selalu menjadi tantangan besar bagi kekaisaran manapun, termasuk Seleukia. Wilayah ini sangat luas dan dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Setiap kota memiliki sejarah panjang dan identitasnya sendiri, sehingga sulit untuk disatukan sepenuhnya di bawah satu sistem pemerintahan. Kondisi geografis yang kompleks, dengan sungai besar dan jalur perdagangan yang sibuk, juga menuntut pengelolaan administratif yang rumit. Pada abad kedua sebelum Masehi, Kekaisaran Seleukia mulai merasakan tekanan dari dalam dan luar. Perebutan kekuasaan di antara para penguasa Seleukia melemahkan stabilitas politik. Sementara wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekaisaran semakin sulit diawasi. Di Mesopotamia, ketidakpuasan lokal dan melemahnya kontrol pusat membuka peluang bagi kekuatan lain untuk tampil. Selain itu, posisi strategis Mesopotamia menjadikannya sasaran perebutan banyak kekuatan. Wilayah ini bukan hanya penting secara politik, tetapi juga secara ekonomi, karena menjadi jalur utama perdagangan antar peradaban. Ketika kekuasaan Seleukia mulai goyah, Mesopotamia berada di ambang perubahan besar. Kondisi inilah yang kemudian membuka jalan bagi bangkitnya Kekaisaran Parthia, yang secara perlahan akan mengambil alih kendali atas wilayah ini dan mengakhiri dominasi Seleukia di Mesopotamia. Memasuki pertengahan abad kedua sebelum Masehi, kekuasaan Kekaisaran Seleukia di Mesopotamia semakin menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Wilayah yang sangat luas membuat pemerintahan pusat kesulitan mempertahankan kendali yang efektif. Para penguasa Seleukia sering terlibat dalam konflik internal, baik perebutan takhta maupun pemberontakan di wilayah-wilayah lain kekaisaran. Situasi ini menguras sumber daya militer dan ekonomi,
sehingga perhatian terhadap Mesopotamia semakin berkurang. Di tingkat lokal, melemahnya otoritas pusat menciptakan ketidakstabilan. Para pejabat daerah memiliki kekuasaan besar, namun sering bertindak demi kepentingan sendiri. Hal ini menimbulkan ketegangan antara penguasa dan masyarakat setempat. Pajak yang berat dan kebijakan yang tidak konsisten semakin memperparah keadaan. Mesopotamia, yang selama berabad-abad terbiasa dengan pemerintahan kuat, mulai merasakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Sementara itu, ancaman dari luar semakin nyata. Kekaisaran Seleukia harus menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk dari karajan-karajan di Asia Kecil dan kekuatan baru di wilayah timur. Ketidakmampuan Seleukia untuk merespons ancaman ini secara efektif mempercepat proses kemunduran mereka. Mesopotamia, yang dahulu menjadi aset penting kekaisaran, kini berubah menjadi wilayah yang sulit dipertahankan. Kondisi inilah yang menjadi titik awal berakhirnya dominasi Seleukia di tanah antara dua sungai tersebut. Ketika kekuasaan Seleukia melemah, sebuah kekuatan baru muncul dari timur, yaitu Kekaisaran Parthia. Bangsa Parthia berasal dari wilayah Iran, timur laut, dan dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, serta ahli dalam strategi militer. Pada abad kedua sebelum Masehi, mereka mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke arah barat, menjadikan Mesopotamia sebagai salah satu target utama ekspansi mereka. Parthia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan politik. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan Seleukia dan dukungan lokal untuk memperkuat posisi mereka. Banyak kota di Mesopotamia yang akhirnya menerima kekuasaan Parthia tanpa perlawanan besar, karena melihatnya sebagai alternatif dari pemerintahan Seleukia yang melemah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap budaya lokal, Parthia mampu membangun legitimasi di wilayah yang baru mereka kuasai. Masuknya Parthia menandai babak baru dalam sejarah Mesopotamia. Meskipun terjadi pergantian penguasa, kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya berubah. Parthia mempertahankan struktur administrasi yang sudah ada dan menghormati tradisi setempat. Hal ini memungkinkan Mesopotamia untuk tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan dan budaya. Bangkitnya Kekaisaran Parthia menunjukkan bahwa Mesopotamia terus menjadi wilayah kunci dalam perebutan kekuasaan dunia kuno, sekaligus bukti bahwa peradaban di tanah ini mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Pada abad kedua sebelum Masehi, kehidupan kota-kota Mesopotamia tetap berlangsung dinamis meskipun berada di tengah pergantian kekuasaan politik. Kota-kota besar seperti Babilonia, Seleukia di Tigris, dan kota-kota pelabuhan sungai lainnya masih berfungsi sebagai pusat ekonomi dan sosial. Letak Mesopotamia yang strategis menjadikannya jalur utama perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, barang-barang dari India, Asia Tengah, dan Persia melintasi wilayah ini sebelum mencapai pasar-pasar di kawasan Mediterania. Perdagangan tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga gagasan dan budaya. Para pedagang, musafir, dan utusan kerajaan membawa bahasa, kepercayaan, dan pengetahuan baru. Pasar-pasar kota menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dan tradisi. Meski kekuasaan berganti dari Seleukia ke Parthia, struktur ekonomi kota tetap dipertahankan. Pajak perdagangan menjadi sumber pendapatan penting bagi penguasa baru, sehingga stabilitas ekonomi kota dijaga dengan cermat. Kehidupan sehari-hari masyarakat kota mencerminkan keberagaman Mesopotamia. Petani, pengrajin, pedagang, dan pendeta menjalankan perannya masing-masing. Sungai Tigris dan Efrat tetap menjadi urat nadi kehidupan, mengairi ladang, dan menjadi jalur transportasi utama. Dalam kondisi politik yang tidak selalu stabil, keberlanjutan kehidupan kota menunjukkan daya tahan masyarakat Mesopotamia yang telah terbentuk selama berabad-abad. Meskipun peran politik Mesopotamia mulai berkurang pada abad kedua
sebelum Masehi. Wilayah ini tetap menjadi pusat penting bagi ilmu pengetahuan dan budaya. Tradisi intelektual yang telah berkembang sejak masa Sumeria dan Babilonia masih terus hidup. Para cendekiawan menjaga dan menyalin pengetahuan lama, terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan ilmu keagamaan. Catatan tentang pergerakan bintang dan planet masih disusun dengan teliti, mencerminkan minat besar masyarakat Mesopotamia terhadap alam semesta. Tulisan paku atau cuneiform, meskipun mulai tergeser oleh bahasa dan aksara lain, tetap digunakan dalam konteks keagamaan dan administratif tertentu. Tablet-tablet tanah liat menjadi saksi keberlanjutan tradisi tulis yang telah berusia ribuan tahun. Di kuil dan pusat pembelajaran, pengetahuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjaga kesinambungan budaya Mesopotamia. Warisan budaya Mesopotamia pada masa ini tidak hanya bertahan di wilayahnya sendiri, tetapi juga memengaruhi peradaban lain. Melalui perdagangan dan interaksi budaya, gagasan-gagasan Mesopotamia menyebar ke dunia Helenistik dan sekitarnya. Abad kedua sebelum Masehi menjadi masa di mana Mesopotamia mungkin tidak lagi menjadi pusat kekuasaan utama, tetapi tetap berperan sebagai penjaga dan penyebar warisan intelektual yang menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban manusia di masa depan. Abad kedua sebelum Masehi menjadi masa penting dalam sejarah Mesopotamia, karena wilayah ini berada di tengah pergantian kekuasaan yang menentukan arah masa depannya. Setelah dominasi Seleukia melemah, Mesopotamia secara bertahap berada di bawah pengaruh Kekaisaran Partia. Peralihan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan penaklukan, negosiasi, dan penyesuaian administratif. Kota-kota Mesopotamia harus beradaptasi dengan penguasa baru, sambil tetap mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Pergantian kekuasaan ini membawa perubahan dalam struktur politik, tetapi tidak sepenuhnya menghapus sistem yang telah ada. Partia cenderung membiarkan elit lokal tetap berkuasa selama mereka setia kepada kekaisaran. Pendekatan ini menciptakan stabilitas relatif di Mesopotamia, terutama dibandingkan masa akhir kekuasaan Seleukia yang penuh konflik. Bagi masyarakat setempat, perubahan penguasa lebih terasa sebagai pergeseran simbol kekuasaan daripada perubahan total dalam kehidupan sehari-hari. Mesopotamia pada masa ini menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Wilayah ini telah berulang kali mengalami pergantian kerajaan, namun tetap mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi dan budaya. Abad kedua sebelum Masehi menegaskan bahwa kekuatan sejati Mesopotamia tidak hanya terletak pada siapa yang memerintah, tetapi pada ketahanan masyarakat dan warisan peradabannya yang terus berlanjut di tengah perubahan zaman. Di antara kota-kota Mesopotamia, Babilonia menempati posisi istimewa pada abad kedua sebelum Masehi. Meskipun kejayaannya sebagai ibu kota kekaisaran besar telah berlalu, kota ini tetap bertahan sebagai pusat budaya, keagamaan, dan ekonomi. Babilonia bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi kota hidup yang terus berfungsi di tengah perubahan politik. Setiap pergantian penguasa dari Babilonia kuno, Persia, Yunani, Seleukia, hingga Partia meninggalkan jejak tanpa banner-banner menghapus identitas kota ini. Babilonia tetap menjadi pusat keagamaan penting, terutama dengan keberadaan kuil Marduk yang masih dihormati. Para pendeta dan cendekiawan menjaga tradisi ritual dan pengetahuan yang diwariskan selama berabad-abad. Kehidupan kota terus berjalan. Pasar ramai, kegiatan administrasi berlangsung, dan jalur sungai tetap dimanfaatkan untuk perdagangan. Ketahanan Babilonia menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kota tidak selalu bergantung pada status politiknya, melainkan pada peran budaya dan sosial yang dipegangnya dalam masyarakat.
Mesopotamia pada abad ke-1 sebelum Masehi memainkan peran penting sebagai simpul perdagangan dunia kuno. Letaknya yang strategis menjadikannya penghubung antara Asia Tengah, Persia, India, dan kawasan Mediterania. Alur darat dan sungai bertemu di wilayah ini, memungkinkan arus barang dan manusia bergerak secara intens. Rempah-rempah, tekstil, logam, dan hasil pertanian melintasi kota-kota Mesopotamia sebelum mencapai pasar yang jauh. Perdagangan membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Kota-kota berkembang sebagai pusat distribusi, sementara para penguasa baik Seleukia maupun Partia menyadari pentingnya menjaga keamanan jalur perdagangan. Pajak dan bea dagang menjadi sumber pendapatan utama, sehingga stabilitas ekonomi seringkali lebih diutamakan daripada kontrol politik yang ketat. Melalui perdagangan, Mesopotamia tetap relevan dalam jaringan dunia kuno, meskipun kekuasaan militernya menurun. Salah satu ciri khas Mesopotamia yang masih bertahan pada abad kedua sebelum Masehi adalah tradisi tulis dan administrasinya. Tulisan paku atau cuneiform yang telah digunakan selama ribuan tahun masih dipakai dalam konteks tertentu, terutama keagamaan dan pencatatan resmi. Tablet-tablet tanah liat mencatat transaksi ekonomi, ritual keagamaan, dan teks-teks ilmiah menjadi arsip penting kehidupan masyarakat. Meskipun bahasa Yunani dan Aram mulai lebih dominan dalam administrasi sehari-hari, keberadaan tulisan paku menunjukkan kesinambungan tradisi Mesopotamia. Para juru tulis memegang peranan penting sebagai penjaga pengetahuan dan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui sistem administrasi yang tertata, Mesopotamia mampu mempertahankan keteraturan sosial di tengah perubahan politik, menjadikan tulisan sebagai salah satu fondasi ketahanan peradaban ini. Kehidupan masyarakat Mesopotamia pada abad kedua sebelum Masehi mencerminkan keberagaman sosial dan budaya yang telah terbentuk selama berabad-abad. Penduduknya terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, pendeta, dan pejabat administratif. Sungai Tigris dan Efrat tetap menjadi pusat kehidupan, menyediakan air untuk pertanian dan jalur transportasi utama. Aktivitas sehari-hari masyarakat berjalan mengikuti siklus alam dan tradisi yang telah lama dikenal. Di kota-kota, kehidupan sosial berlangsung di pasar, kuil, dan lingkungan permukiman. Meskipun pengaruh budaya asing masuk, adat dan kebiasaan lokal tetap dijaga. Keluarga dan komunitas menjadi unit penting dalam menjaga stabilitas sosial. Kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia menunjukkan bahwa peradaban tidak hanya dibentuk oleh raja dan peperangan, tetapi oleh aktivitas rutin orang-orang biasa yang terus menjalani hidup, menjaga tradisi, dan mewariskan identitas budaya mereka ke generasi berikutnya. Kehidupan keagamaan memainkan peran sentral dalam masyarakat Mesopotamia. Pada abad kedua sebelum Masehi, meskipun berada di bawah pengaruh kekaisaran asing, masyarakat Mesopotamia tetap mempertahankan sistem kepercayaan yang telah berakar selama ribuan tahun. Dewa-dewa kuno seperti Marduk, Ishtar, dan Shamash masih dipuja, dan ritual keagamaan terus dilaksanakan di kuil-kuil serta zigurat yang berdiri megah di kota-kota besar. Kuil bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan ekonomi. Para pendeta memiliki peran penting dalam mengatur ritual, pendidikan, dan bahkan administrasi. Upacara keagamaan dipercaya sebagai cara menjaga keseimbangan antara manusia dan para dewa yang dianggap menentukan nasib kota dan kerajaan. Oleh karena itu, praktik keagamaan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mesopotamia. Meskipun pengaruh budaya Yunani dan Partia masuk ke wilayah ini, kepercayaan lokal tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, terjadi proses penyesuaian dan sinkretisme, di mana unsur-unsur baru berpadu dengan tradisi lama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas budaya Mesopotamia dalam menghadapi perubahan. Pada abad kedua
sebelum Masehi. Kehidupan keagamaan menjadi salah satu faktor utama yang menjaga identitas masyarakat Mesopotamia tetap hidup, bahkan ketika dunia di sekeliling mereka terus berubah. Pada abad kedua sebelum Masehi, zigurat masih menjadi simbol kuat peradaban Mesopotamia. Bangunan bertingkat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai penanda identitas kota. Zigurat menjulang di tengah kota, mengingatkan masyarakat akan hubungan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Meskipun beberapa zigurat telah mengalami kerusakan akibat usia dan konflik, keberadaannya tetap dijaga dan dihormati. Zigurat berperan penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. Di sekitarnya berlangsung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan administrasi. Para pendeta memimpin ritual yang dipercaya menjaga keseimbangan kosmis dan keselamatan kota. Pada masa kekuasaan Seleukia dan Parthia, zigurat tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa penguasa asing pun menyadari pentingnya simbol-simbol lokal untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dengan demikian, zigurat menjadi lambang kesinambungan peradaban Mesopotamia di tengah perubahan zaman. Abad kedua sebelum Masehi menempatkan Mesopotamia dalam arus pengaruh budaya asing yang kuat, terutama dari Yunani dan Parthia. Namun, masyarakat Mesopotamia tidak kehilangan identitas budayanya. Sebaliknya, mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan cara menyerap unsur-unsur baru tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi lama. Proses ini menciptakan budaya yang bersifat sinkretik, di mana nilai-nilai lokal dan asing hidup berdampingan. Bahasa, seni, dan praktik sosial mencerminkan percampuran ini. Bahasa Yunani digunakan dalam konteks resmi tertentu, sementara bahasa lokal tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan ritual keagamaan. Seni dan arsitektur menunjukkan pengaruh Helenistik, tetapi tetap mempertahankan simbol-simbol Mesopotamia. Identitas budaya yang fleksibel ini memungkinkan masyarakat Mesopotamia bertahan dan tetap relevan, meskipun tidak lagi menjadi pusat kekuasaan politik utama dunia kuno. Pada abad kedua sebelum Masehi, Mesopotamia berperan sebagai titik temu penting antara peradaban timur dan barat. Letaknya yang strategis menjadikannya jalur utama pertukaran barang, manusia, dan gagasan. Dari timur datang pengaruh Persia dan Asia Tengah, sementara dari barat masuk budaya Helenistik dan koneksi Mediterania. Interaksi ini menjadikan Mesopotamia sebagai ruang dialog peradaban yang dinamis. Pertemuan budaya tersebut tidak selalu berlangsung damai, tetapi menghasilkan pertukaran pengetahuan yang berharga. Ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan, dan teknologi berpindah melintasi wilayah ini. Mesopotamia berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan penyebaran ide besar dunia kuno. Peran ini menegaskan bahwa meskipun kekuatan politik Mesopotamia menurun, signifikansinya sebagai pusat interaksi dan pertukaran budaya tetap bertahan, menjadikannya salah satu wilayah paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Sejarah Mesopotamia pada abad kedua sebelum Masehi memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak selalu ditentukan oleh dominasi militer atau kejayaan politik. Pada masa ini, Mesopotamia tidak lagi menjadi pusat kekaisaran besar yang mengendalikan wilayah luas. Namun, pengaruhnya justru tetap terasa melalui budaya, ilmu pengetahuan, dan struktur sosial yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Pergantian kekuasaan dari Seleukia ke Parthia menunjukkan betapa rapuhnya kekuatan politik, tetapi juga menegaskan ketahanan peradaban yang telah mengakar kuat di masyarakat. Di balik konflik dan perebutan wilayah, kehidupan intelektual dan sosial Mesopotamia terus berjalan. Kota-kota tetap menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran, sementara tradisi keagamaan dan administrasi tetap dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa peradaban Mesopotamia tidak bergantung sepenuhnya pada satu penguasa atau kerajaan tertentu. Sebaliknya, ia hidup melalui masyarakatnya, melalui kebiasaan, nilai, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Abad kedua. Sebelum Masehi menjadi cermin bahwa kekuatan sejati Mesopotamia terletak pada warisan budayanya, bukan semata-mata pada pedang dan kekuasaan. Menjelang akhir abad kedua, sebelum Masehi, Mesopotamia telah melewati fase panjang perubahan dan penyesuaian. Wilayah ini mungkin tidak lagi menjadi pusat politik utama dunia kuno, tetapi perannya dalam sejarah manusia tetap tak tergantikan. Warisan Mesopotamia dalam bentuk sistem tulisan, hukum, ilmu pengetahuan, dan organisasi sosial telah membentuk dasar bagi paradigma berikutnya. Pengaruhnya dapat dilacak jauh melampaui batas geografisnya, menjangkau dunia Helenistik dan seterusnya. Abad kedua, sebelum Masehi, menandai Mesopotamia sebagai penjaga memori peradaban manusia. Di tanah antara dua sungai ini, manusia pertama kali belajar hidup bernegara, mencatat pengetahuan, dan memahami alam semesta secara sistematis. Meskipun kerajaan datang dan pergi, warisan tersebut tetap hidup, diteruskan, dan diadaptasi oleh generasi selanjutnya. Mesopotamia mengajarkan bahwa peradaban sejati bukan hanya tentang kekuasaan dan kejayaan sesaat, melainkan tentang kemampuan manusia untuk mencipta, belajar, dan mewariskan pengetahuan melampaui batas waktu. Dalam hal inilah, Mesopotamia, abad ke-1 sebelum Masehi, tetap berdiri sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban dunia.